Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Oke, jadi langsung saja. Ya, tidak perlu saya jelaskan lagi bahwa ini kelas online. Langsung saja untuk supaya belajar online kita efektif, maka sebelum saya masuk ke pembahasan, saya mau review sedikit materi sebelumnya supaya terarah. Pertama adalah untuk kelas 11 ya, karena ini room untuk kelas 11. Pertama, bahwa pembahasan kita sebelumnya waktu masih masuk sekolah itu sampai bab 4 sistem regulasi dan koordinasi pada manusia. Nah, sistem regulasi dan koordinasi pada manusia itu terdapat tiga sub pembahasan, yaitu sistem saraf, sistem endokrin, dan sistem, ya tepat sekali, sistem indera. Nah, untuk sistem saraf sendiri itu kita sudah bahas yang sistem saraf pusat, sistem saraf tepi, kemudian bagaimana pengantaran impuls atau rangsangan dari gerak sadar ataupun gerak tidak sadar, yaitu refleks yang kemarin sempat kita konsepkan dalam sebuah lagu. Kalau kalian masih ingat pasti kalian tahu, dari impuls menuju reseptor, kemudian bla 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 bla. Nah, sempat juga saya berikan tugas gambar sistem saraf tepi. Itu jangan lupa dikerjam. Itu sudah selesai kalau sistem saraf. Kemudian yang kedua itu sistem endokrin. Ini untuk semua kelas 11 juga sudah selesai. Sistem endokrin itu sistem pengeluaran hormon yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar tertentu. Hormon ini sebagai pembawa pesan kimia yang meregulasi ataupun mengkoordinasi kerja di dalam tubuh kita. Nah, yang terakhir untuk mengakhiri bab 4 ini, itu kita harus bahas dulu sistem indera. Tentunya tadi berkaitan. Kenapa? Karena meregulasi dan mengkoordinasi. Oke, lanjut. Sistem indera itu kalian kenal juga dengan panca indera. Nah, sistem indera itu seperti yang kita ketahui bersama ada, ya tepat sekali, ada 5. Ada 5 organ yang berperan dengan tugasnya masing-masing tentunya. Nah, yang pertama itu indera penglihatan, di mana organnya sudah pasti adalah mata. Kemudian yang kedua adalah indera pendengaran, ya telinga. Kemudian yang ketiga indera penciuman atau pembau, bukan cium kiss, bukan kiss, kalau kiss pakai bibir. Oke, kemudian yang keempat indera pengecap, ya indera pengecap, lidah, oleh lidah. Kemudian yang terakhir itu indera peraba, ya, sudah pasti oleh kulit kita yang melapisi seluruh permukaan tubuh kita. Nah, kita mulai. Jadi pembahasan sistem indera yang 5 ini kita akan bahas mulai dari secara struktural, secara fungsional, dan secara mekanisme atau proses bagaimana pengantaran misal cahaya itu kemudian ditangkap oleh otak kita menjadi sebuah gambar atau benda. Oke, langsung saja kita mulai. Kita mulai dari nomor 1, yaitu indera penglihatan oleh mata. Nah, secara struktural dulu, bahwa mata, coba perhatikan gambar di samping saya. Gambar mata kita itu adalah suatu kesatuan, artinya berarti tersusun dari beberapa bagian. Nah, bagian yang paling luar pada bola mata kita, dia agak keras strukturnya, ya, tepat di bawah kulit mata kita, namanya tunika fibrosa. Ya, bukan berarti saya bilang keras kamu begitu saja langsung tusuk-tusuk karena keras, jangan. Kemudian kenapa namanya tunika fibrosa? Karena dia mengandung jaringan ikat fibrosa. Ya, ini saya sudah jelaskan di jaringan hewan. Kemudian ada namanya di bawah lapisan paling bawah lagi, namanya sklera. Jadi sklera tetap masih mengandung jaringan ikat fibrosa, kemudian mengandung otot, ya, yang membantu dalam proses gerak yang ada di area mata termasuk kedip, kemudian membentuk bola mata.
Kenapa bulat? Ya karena itu kerja dari skleram. Kemudian ada paling depan, ya paling depan selaput putih pelindung itu namanya aqueous humorus. Aqueous humorus. Kemudian di lapisan setelah aqueous humorus itu ada namanya kornea. Nah, kornea ini adalah struktur pada mata, tempat masuknya cahaya pertama kali yang dipantulkan oleh benda. Disitulah tempat difokuskan cahaya yang akan diteruskan ke struktur selanjutnya tentunya. Nah, setelah kornea ada pupil. Kalau kalian tahu bahwa pupil itu kalau kalian berkaca itu dia jelas sekali pas di tengah-tengah yang putih. Ya, kadang dia besar, kadang dia kecil, itu namanya pupil. Nah, pembesaran diameter pupil itu diatur oleh yang namanya iris. Iris itu dia memberikan warna pada mata. Itulah kenapa mata orang Asia atau mata orang luar, misal Eropa itu berbeda warnanya karena itu dibentuk oleh iris. Nah, warnanya itu dari mana? Ya dari hereditas atau penurunan sifat, tidak lain adalah gen. Nah, lanjut. Kemudian setelah pupil menerima cahaya yang difokuskan oleh kornea tadi, itu dia meneruskannya ke lensa. Nah, lensa ini ada tepat di belakang pupil bagian dalam, di mana dia sifatnya elastis karena fungsinya yaitu mengatur cahaya yang masuk. Ya, setelah diatur, dia akan menghantarkan cahaya yang masuk, ya, itu masuk ke retina. Retina ini ada di belakang bagian bola mata. Kemudian nanti retina kemudian akan meneruskan ke saraf optik. Nah, terbentuklah bayangan di otak bahwa yang terlihat misal benda ini, misal yang terlihat gambar ini. Seperti itu mekanismenya. Ya. Lanjut nomor 2. Silakan nanti bertanya mengenai mata apabila ada yang tidak dipahami mulai dari struktur sampai mekanismenya. Yang kedua adalah indera pendengaran. Ya, indera pendengaran, telinga. Pertama kita lihat dari strukturnya dulu. Perhatikan gambar di samping. Ya. Jadi telinga kita itu terstruktur juga. Ya. Makanya saya bilang secara struktural. Kenapa? Ada bagian luar, ada bagian tengah, dan ada bagian paling dalam. Ya, tentunya yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Nah, kita lihat telinga bagian luar. Bagian luar itu ada 3 komponen. Ada daun telinga yang biasa kalian jewer-jewer. Kemudian ada lubang, ya, lubang tempatnya masuk bunyi. Kemudian ada liang pendengaran. Ya, liangnya itu maksudnya rongga pendengaran, beda lubang, beda liang. Oke, itu untuk telinga bagian luar. Untuk telinga bagian tengah itu kita akan temukan yang pertama kali di saluran paling pertama itu ada gendang telinga atau sering disebut juga dengan membran timpani. Ya, dia nanti yang akan menggetarkan si bunyi atau si suara untuk sampai ke tulang pendengaran, yaitu ada 3 tulang pendengaran, ada tulang stapes, incipus, sama mestheas. Ya, tulang ini yang akan mengantarkan getaran yang dihasilkan oleh gendang telinga tadi untuk sampai ke lubang oval. Lubang oval ini berhubungan dengan si rumah siput. Sesuai gambar di samping, si rumah siput atau yang sering disebut juga dengan koklea. Nah, di sini di rumah siput itu ada rambut-rambut silia yang kemudian akan menghantarkan sampai ke saraf ke saraf, tentunya saraf auditori. Nah, terbentuklah suara yang sesuai, bunyi yang masuk sesuai dengan